Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Kodrat Eko Putra Setiawan bisa bertemu dengan teman-teman semua, bisa secara virtual begitu. Bahagia, semangat ya, semangat yang luar biasa mengiringi setiap langkah ikhtiar kita dalam memaksimalkan potensi dalam diri kita. Baik, sahabat cendekia yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan pemikiran saya. Tentunya pemikiran ini berkaitan dengan model-model pembelajaran inovatif dalam bahasa dan sastra Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia berbasis ekoliterasi. Ya, sebagai mana yang kita ketahui bahwa kerusakan lingkungan itu bersumber dari beberapa hal. Sahabat-sahabatku yang luar biasa. Yang pertama itu ada penebangan hutan ya, secara terus-menerus. Kemudian ada juga polusi udara. Kemudian ada juga pencemaran air dan tanah. Kemudian pengelolaan sampah yang belum terselesaikan dengan baik. Ada beberapa sumber ini menjadi penyebab daripada kerusakan lingkungan itu, teman-teman semua. Nah, dampak persoalan lingkungan secara perlahan-lahan akan bisa memusnahkan peradaban manusia. Kemudian setiap setiap musim hujan kita sering dengar ya berita tentang banjir, kemudian longsor gitu ya. Kemudian adanya tercemarnya udara, air, tanah begitu ya. Kemudian iklim yang tidak menentu ya, hingga pemanasan global sudah mulai kita rasakan. Ini adalah persoalan lingkungan yang kita temukan ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, sebagai pendidik di era abad 21 ini, kita senantiasa dituntut sebagaimana yang pernah disampaikan Pak Romadi ya, harus inovatif begitu ya, kemudian kreatif ya. Nah, salah satu yang menjadi menurut saya harus diperhatikan adalah bagaimana pembelajaran itu inovatif namun juga ya membahas tentang kesadaran ekologi. Nah, disinilah nanti pintu masuk membangun atau menciptakan kesadaran ekologi itu bisa berjalan dengan baik, khususnya diinternalisasikan dalam mata pelajaran ataupun mata kuliah yang ada. Satu di antaranya adalah pembelajaran ataupun mata kuliah ataupun mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sahabat cendekia yang sangat saya banggakan begitu ya, dalam menciptakan kesadaran ekologi ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah bagaimana kita memahami dengan benar ya sistem tata kelola lingkungan yang berpusat pada pandangan dan pengetahuan ya. Kemudian munculnya persoalan kerusakan lingkungan itu bersumber pada paradigma berpikir. Nah, paradigma berpikir ini kita memosisikan lingkungan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, oleh sebab itu, kesadaran terhadap lingkungan ini harus dimulai dari paradigma berpikir terlebih dahulu. Nah, untuk membangun paradigma berpikir tadi, diperlukanlah pendidikan. Nah, pendidikan ini menjadi ujung tombak dalam menanamkan pengetahuan ekologi. Nah, bahasa dan sastra Indonesia yang berwawasan literasi ekologi ataupun lingkungan menjadi penting keberadaannya. Nah, guru maupun dosen bisa menyampaikan kegiatan pembelajaran yang berbasis wawasan literasi ini ya, sehingga nanti peserta didik ataupun baik itu siswa atau mahasiswa ya dapat mendapatkan materi belajar, namun juga nanti juga mendapatkan pengetahuan dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan. Nah, oleh sebab itu, pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang berbasis ekoliterasi itu hendaknya menjadi salah satu materi yang harus
pertimbangkan dalam membuat model-model yang inovatif ya dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Nah, bagaimana implementasi ataupun nanti cara atau metode, strategi atau teknik bagi itu, nanti setiap pendidik memiliki strategi yang berbeda, memiliki metode yang berbeda, memiliki taktik yang berbeda atau teknik yang berbeda. Nah, paling tidak ketika nanti pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia berbasis ekoliterasi itu dilaksanakan, maka materinya yang berwawasan ekoliterasi tadi atau ekologi tadi menyajikan pembahasan ya juga nanti berisi tentang konsep-konsep literasi ekologi. Nah, tidak sampai di situ. Dari konsep kemudian setiap pembahasannya itu muaranya berpijak pada penyediaan bahan bacaan tentang lingkungan. Ya, tentunya ini relevan disesuaikan dengan kebutuhan dari materi bahasa dan sastra Indonesia itu sendiri. Kemudian dari bacaan tadi maka nanti bisa diketahui ataupun dimanfaatkan mahasiswa ataupun siswa ataupun pelajar untuk apa? Menambah pengetahuan tentang ekologi ya, tentang ekologi. Nah, dari pengetahuan itulah nanti masuk ke tahap berikutnya, yakni pengamatan lingkungan sekitar. Nah, dari lingkungan sekitar tadi muncullah nanti tahap selanjutnya adalah bisa mengidentifikasi berbagai persoalan lingkungan yang sedang dihadapi. Kemudian dari persoalan itu maka diharapkan peserta didik ya, baik itu mahasiswa ataupun pelajar itu melakukan sebuah kegiatan di mana kegiatan itu adalah salah satu cara untuk menuangkan gagasannya. Bisa berupa karya tulis, kemudian mempresentasikannya, kemudian mendiskusikannya hingga membuat aksi nyata dalam mengatasi persoalan lingkungan tadi. Nah, bahasa Indonesia dan bahasa dan sastra Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk memaksimalkan kesadaran ekologi. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada hal-hal yang kurang berkenan. Salam sungkem saya untuk Bapak Ibu teman-teman di rumah. Sekian dari saya, salam sehat, semangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.